Halo semuanya, selamat datang di Weekly Opsia. Setelah vakum 2 minggu kemarin, sekarang Weekly Opsia kembali dengan beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Kira-kira ada informasi apa aja? Langsung kita mulai. Sepertinya di tahun ini bukanlah tahun yang baik untuk pendanaan startup di Indonesia. Di mana pendanaan startup di Indonesia tahun ini, lebih tepatnya di quarter to quarternya, turun sebesar 41%. Dan untuk tahunannya atau year on year-nya itu turun sebesar 55%. Tapi tenang dulu, ternyata penurunan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana persentase pendanaan startup di Asia Tenggara pada kuartal 1 di tahun 2023 ini turun sebesar 25% quarter to quarter atau 52% year on year-nya. Bahkan kalau dibandingkan dengan masa-masa COVID itu, hasilnya sama dengan kuartal 2 tahun 2020 ketika pembatasan sosial dan juga perjalanan akibat COVID terhambat. Penurunan ini disebabkan karena investor menganggap bahwa banyak perusahaan startup itu yang saat ini sudah masuk ke putaran pendanaan yang dinilai terlalu tinggi tapi belum tumbuh dari sisi valuasi. Menurut CEO MDI Ventures, Donald Wiharja, bahwa startup itu harus fokus pada inti bisnis dan juga rencana bisnis. Dan ia juga mengkaji bagaimana pendiri perusahaan startup itu mengatasi tantangan minimnya pendanaan. Menurutnya kalau perusahaan itu tidak lagi mendapatkan pendanaan, maka startup harus menggait yang lebih banyak dari pasar. Karena balik lagi, investor itu tertarik pada startup yang udah untung dan memiliki runway yang panjang. Ya menurut gua hal ini wajar banget ya untuk para investor. Karena memang di dunia startup ini, terlebih di Indonesia itu, permainan valuasi itu udah kelamaan, di mana banyak startup itu punya valuasi tinggi tapi sampai sekarang belum bisa menghasilkan profit, bahkan sampai bertahun-tahun. Jadi wajar aja lah kalau investor itu akhirnya gerah dengan konsep pendanaan seperti ini. Ya kita lihat aja lah ke depannya startup-startup apa aja yang bakal muncul di mana sudah menerapkan konsep yang berbeda, di mana bukan permainan valuasi lagi tapi udah benar-benar profitable dan juga runway-nya lebih panjang. Next, masih terkait investment, tapi kali ini dari sisi investor, venture capital global yang membentuk aliansi, di mana aliansi modal ventura yang terbentuk di sini berasal dari 20 perusahaan. Nama aliansi ini atau perhimpunannya disebut Venture Capital Alliance, di mana perhimpunan ini dibentuk untuk berinvestasi pada solusi teknologi di sektor perubahan iklim. Aliansi ini pun membuat panduan wajib untuk para anggotanya untuk memastikan portofolio mereka itu memenuhi target net zero emisi di 2050. Panduannya ini tentang bagaimana mereka itu harus mendekarbonisasi operasional mereka. Salah satu contohnya dengan cara menggunakan pusat data bebas emisi, menerapkan perangkat lunak yang efisien, hingga membangun kembali rantai pasokan rendah karbon. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah aliansi untuk funding startup-startup yang fokusnya itu udah ke emisi karbon. Jadi kalau kalian punya startup yang bergerak atau berhubungan dengan emisi karbon ini dan sedang mencari pendanaan, kalian mungkin bisa menghubungi aliansi ini. Karena memang sih belakangan ini isu lingkungan menjadi isu yang dibahas di dunia. Bahkan perusahaan-perusahaan besar saat ini banyak yang udah merubah operasional mereka untuk mendukung keberlangsungan lingkungan hidup juga. Dan gue gak sabar sih melihat startup-startup apa aja yang muncul bergerak di bidang lingkungan hidup seperti ini. Selanjutnya masih terkait investment, setelah bahas bahwa investment mengalami penurunan, ternyata masih ada startup Indonesia yang ternyata melakukan diskusi terkait pendanaan nih. Startup ini adalah eFishery, di mana mereka itu dikabarkan tengah berdiskusi dengan perusahaan teknologi kerajaan Abu Dhabi, yaitu G42. Di mana memang startup eFishery ini sedang mencari pendanaan baru sekitar 100 juta US dollar. Untuk kabar pastinya sendiri dari pihak eFishery belum ada kabar pasti ya. Tapi kalau investment ini benar-benar terjadi, maka dananya ini nantinya akan digunakan untuk mendorong ekspor produk perikanan dan kelautan dalam negeri. Selain itu akan dipakai juga untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam mendukung pertumbuhan penjualan dalam negeri. Well, eFishery ini cukup menarik ya, karena ini adalah startup yang bisa dibilang sebelum mendapat pendanaan pun dia itu udah mendapatkan untung. Gua rasa nantinya eFishery ini akan menjadi patokan untuk startup-startup baru yang memang menerapkan konsep startup yang mengejar profit. Dimana kalau sebelumnya itu startup yang mengejar valuasi itu kan patokannya dari Goto dan juga Grab di Indonesia ya.
Dan mumpung sekarang pandangan investor itu berubah, lebih mengutamakan startup yang mengejar profit, maka e-fishery ini bisa menjadi pembelajaran untuk para founder startup ke depannya. Jadi yang dikejar itu profitnya dulu, kemudian valuasi mengejar belakangan. Sekarang kita pindah kategori, kita akan membahas fitur baru dari aplikasi yang ada saat ini. Dimulai dari WhatsApp, di mana WhatsApp itu resmi meluncurkan fitur multi perangkat yang memungkinkan pengguna itu menggunakan satu akun WhatsApp di 4 handphone sekaligus. Caranya gimana? Caranya itu mirip banget sama ketika kita menghubungkan WA kita ke WhatsApp web, yaitu dengan scan QR. Menurut gua sendiri, dengan memungkinkan satu akun itu bisa diakses ke beberapa device, itu mempermudah kita sebagai user. Cuma yang gue cukup concern di sini memang adalah dari sisi keamanan datanya. Dimana biasanya kalau kita linking satu akun itu biasanya beda tipe device-nya. Misalnya satu akun ini ada di HP, satu akun ini juga ada di laptop. Agak jarang satu akun itu ada di beberapa handphone. Apalagi untuk bisa menghubungkan akun ini dengan device yang lain atau smartphone yang lain, caranya itu gampang banget. Gue takutnya ini akan menjadi kesempatan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa mengakses data kita dari akun tersebut. Karena cara aksesnya itu gampang banget, tinggal scan aja. Jadi gue berharap dari sisi WhatsApp-nya sendiri, ketika melakukan autentikasi ini, ada keamanan tambahan lah. Jangan cuma scan QR begitu. Apalagi kemarin WhatsApp kan sempat kena masalah security dan keamanan data juga kan, kebocoran data gitu. Jangan sampai fitur yang baru ini malah menjadi lubang di WhatsApp nantinya. Oke, jadi itulah beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman di Weekly Opsia kali ini. Kira-kira ada informasi menarik apa aja di minggu depan? Terus pantengin Opsiana Podcast di Weekly Opsia dan juga nantikan episode lainnya dari Opsiana Podcast. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode lainnya.